Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, simak video ini jika ingin mengetahui tentang teks anekdot. Berikut tujuan pembelajaran tentang teks anekdot. Peserta didik dapat mengevaluasi gagasan dan pesan pada teks monolog berupa lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. Peserta didik dapat membaca dan memirsa teks anekdot agar dapat menilai akurasi dan kualitas data dalam kritik sosial yang disampaikan berdasarkan berbagai sumber informasi dalam bentuk berita di media cetak maupun elektronik. Nah, pernahkah kamu mengkritik suatu hal tapi disampaikan dengan candaan atau humor? Apa yang dimaksud dengan kritik? Di antara 4 pilihan jawaban berikut, apakah yang dimaksud dengan kritik? Apakah dengan protes, bantahan, celaan, ataupun cacian? Menurut KBBI, kritik adalah tanggapan atau kecaman. Kritikan dalam anekdot disampaikan dengan sindiran halus berupa humor agar tidak menyinggung suatu pihak. Baik, cermati ilustrasi gambar berikut. Analisis gambar. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Tema apa yang dibicarakan pada ilustrasi tersebut? Apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan realita yang sudah terjadi dalam kehidupan? Temukan isi humor dari cerita dalam humor tersebut. Apa pesan yang ingin disampaikan dalam potongan cerita tersebut? Berikut unsur-unsur teks anekdot. Yang pertama, tema, kedua, masalah, ketiga, humor, dan yang terakhir, pesan. Teks yang mengandung beberapa unsur tersebut disebut teks anekdot. Berikut tujuan teks anekdot. Yang pertama, membangkitkan tawa pembaca. Yang kedua, bersifat menggelitik. Yang ketiga, bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh tertentu. Yang keempat, sebagai sarana kehidupan. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk mengkritik. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot memuat beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua, memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Yang terakhir, bisa jadi mengenai orang penting, karena tidak aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot. Hal ini menjadikan teks ini bisa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Pengertian teks anekdot. Jenis narasi yang berisi kisah ringan, lucu, atau menarik yang bertujuan untuk menghibur pembaca, sekaligus menyampaikan pesan atau makna yang terkandung di dalamnya. Jenis teks anekdot ada 3. Yang pertama, monolog, yang kedua, dialog, dan yang ketiga, narasi. Berikut penjelasan mengenai monolog. Monolog atau secakap adalah istilah keilmuan yang diambil dari kata mono, yang artinya satu, dan log dari kata logos yang artinya ilmu. Secara harfiah, monolog adalah suatu ilmu terapan yang mengajarkan tentang seni peran di mana hanya dibutuhkan satu orang atau dialog bisu untuk melakukan adegan atau sketsanya. Berikut adalah dialog. Dialog atau cakapan adalah sebuah literatur dan teatrikal yang terdiri dari percakapan secara lisan atau tertulis antara 2 orang atau lebih. Sejarahnya berasal sebagai narasi, filosofi, atau lambang dedikasi yang dapat ditemukan di literatur Yunani kuno dan literatur India, khususnya pada seni kuno yaitu retorika. Berikut penjelasan narasi. Narasi atau kisahan adalah suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Narasi berhubungan dengan usaha untuk memberitahu sesuatu atau peristiwa. Berikut struktur teks anekdot ada 3.
Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga evaluasi. Berikut penjelasan orientasi. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Berikut penjelasan komplikasi. Komplikasi berarti masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga dengan krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Tanggapan ini atau respons dan krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut sebagai reaksi. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Selanjutnya, penjelasan evaluasi. Evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun, bagian ini bersifat pilihan dapat ada ataupun tidak ada. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan kata kerja lampau. 2. Menggunakan kata keterangan adverb bentuk lampau. 3. Menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan. 4. Menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai kaidah. 5. Bersifat naratif atau diceritakan secara runtut. 6. Menggunakan kata sifat kata benda dan kata majemuk. 7. Terkadang dilengkapi dengan pertanyaan tertarik. 8. Umumnya menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. 9. Dapat memadukan antara fakta dan kejadian atau sekedar menceritakan kejadian unik. Langkah-langkah menulis teks anekdot. 1. Menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. 2. Menentukan tokoh yang akan digunakan. 3. Menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. 4. Membuat kerangka anekdot meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Berikut contoh teks anekdot. Nah, contohnya bikin undang-undang. Dedi datang bertandang pada sepupunya yang bernama Alan. Ia berdomisili di sebuah kota. Suatu pagi yang lengan, Dodi diajak cari sarapan. Mereka naik mobil, tentu Alan yang nyopir. Di perempatan jalan, waduh, lampu merah menyala, tapi Alan melaju terus. Maka itu Dedi menegur sepupunya itu. Lampu merah, mengapa engkau melaju terus? Alah, tenang aja, di negeri ini aku bisa bikin undang-undang kok. Jawabnya santai. Bagaimana bisa? Bukankah yang membuat undang-undang itu DPR plus pemerintah? Meminggirkan mobilnya. Mengapa meminggir? Mobil dihentikan, lalu dirogoh saku celananya, serta diambil dompetnya yang tebal itu, dan ditaruhnya di depan Dedi seraya berkata, "Ini jawabannya," sambil menancapkan gas. Oh. Berikut struktur anekdot bikin undang-undang. 1. Abstraksi. Alan yang menyopir mobil dan melakukan sebuah pelanggaran. 2. Orientasi. Dedi dan sepupunya Alan mencari sarapan naik mobil. 3. Krisis. Alan menerobos lampu merah yang menyala. Dedi langsung bertanya, "Lampu merah, mengapa engkau melaju terus?" Reaksi. Alan berkata, "Tenang saja, di negara ini aku bisa bikin undang-undang kok." Dengan cara dirogoh saku celananya serta diambil dompetnya yang tebal itu dan ditaruhnya di depan Dodi. Saraya berkata, "Ini jawabannya," sambil menancapkan gas. Koda. Dedi menjawab, "Oh." Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.